Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama CD mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama CD dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program spesial Leluasa, lebih luas seputar agama, bersama dengan Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Kabupaten Wonosobo. Dan tentunya bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak. Baik, senang sekali bisa bersama dengan Ustadz kembali untuk bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, baik Ustadz. Pada kesempatan kali ini di edisi yang ke banyak ini Ustadz ya, sudah masuk ke 4 ya. Masya Allah. Ya, pada edisi keempat spesialnya bersama dengan Ustadz Samsul kita akan bincang-bincang mengenai tema kita, yaitu terkait dengan iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Baik Ustadz ya, pada kesempatan kali ini pendengar radio Purnama CD dimanapun Anda berada, acara Leluasa insya Allah akan selalu membersamai Anda setiap hari Jumat di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Adapun acara Leluasa merupakan kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, kemudian juga Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnama CD Wonosobo. Baik Ustadz, memasuki di perbincangan kita pada sore hari ini Ustadz ya, terkait dengan iman kepada Allah dan sifat-sifatnya Ustadz. Baik, berarti ini masih memasuki di bab 1 Ustadz ya? Masih bab 1 tentang kitab iman. Iya, baik. Pendengar radio Purnama CD dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Dan juga bagi Anda bisa mendengarkan kami via streaming di www.jogjastreamers.com. Baik Ustadz nih, senang sekali di tema kita pada sore hari ini adalah iman kepada Allah dan sifat-sifatnya Ustadz. Baik. Kalau ngomongin tentang iman, kemarin juga sudah sempat disinggung ya Tat ya, apa itu iman, kemudian bagaimana sih? Nah kali ini terkhusus tentang iman kepada Allah. Dan sebelum itu Ustadz, dia mau tanya nih Tat, barangkali pendengar radio Purnama CD juga penasaran ya Ustadz ya, terkait dengan apa itu pengertian iman Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barri raufur rahim, ahmaduhu ala ni'amihi wa ihsanihil qadim, wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mendengar radio Purnama CD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membincangkan terkait tentang iman kepada Allah dan asma serta sifat-sifatnya. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih sehat, masih diberikan sempat, dan terlebih lagi masih tertancap iman dan Islam dalam dada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada Allah ini adalah satu landasan yang luar biasa bagi kaum muslimin dimanapun kita berada, dimanapun mereka berada. Landasan iman inilah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita untuk melaksanakan seluruh amal saleh gitu ya. Contohnya pada kesempatan kali ini bulan puasa ya, muslimin dimanapun mereka berada itu melaksanakan saum ya, menahan lapar, menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai nanti tenggelamnya matahari. Kalau kita pikir-pikir dengan logika untung rugi, maka sebenarnya puasa itu lapar gitu ya. Betul. Yang harusnya bekerja dengan giat, dengan tenaga yang full power, tapi dia harus berlapar-lapar, kemudian menahan dahaga, menahan lapar
akhirnya bisa jadi kerjanya agak sedikit berkurang, dan jam kerja itu kan dikurangi juga ya Iya. di bulan Ramadan itu. Artinya kalau kita logika dengan untung rugi, maka puasa ini seolah-olah itu justru mengurangi produktivitas kerja secara lahiriah, maksudnya secara sekilas. Namun kaum muslimin dimanapun berada itu rela gitu kan, bahkan mau melaksanakan ibadah puasa ini di bulan Ramadan selama 30 hari dengan tetap bekerja, dengan tetap beraktivitas, namun agak sedikit lapar dan dahaga gitu. Itu tidak lain dan tidak bukan karena landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, man amana billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Tidaklah yang dimaksud kebaikan itu adalah semata-mata hanya engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur maupun barat. Namun kebaikan itu adalah sebenarnya engkau beriman dengan sepenuh-penuhnya, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, para nabi, dan seterusnya. Dalam ayat ini sebenarnya diterangkan kepada kita, baik kita menghadap kemanapun gitu ya, secara fisik, namun itu tidak berarti apa-apa dan tidak berarti kebaikan kecuali dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun sesaat setelah kemudian perpindahan dari kiblat dari Baitul Maqdis menuju Makkah Al-Mukarramah, yang menimbulkan polemik saat itu, perkataan-perkataan, komentar-komentar netizen saat itu ya. Kemudian menyebabkan kaum muslimin juga terpecah menjadi dua gitu kan. Ada yang imannya tetap dan ada yang kemudian berbalik ya, menuju kekufuran. Namun kemudian atas komentar-komentar yang buruk itu Allah kemudian menyatakan bahwasanya bukan berhadapnya yang menjadi kebaikan itu, namun landasan iman gitu ya. Landasan iman untuk supaya kaum muslimin itu taat senantiasa kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang berharga, yang disebut sebagai kebaikan yang hakiki. Kembali lagi ke iman gitu ya. Nah itulah energi yang membuat kaum muslimin itu rela melaksanakan ibadah-ibadah yang begitu berat, misalnya yang melaksanakan sholat, puasa, zakat. Kalau dihitung-hitung secara materi dan logika untung rugi itu tidak menguntungkan sama sekali gitu ya. Baik. Namun karena iman itulah yang kemudian menggerakkan hati mereka. Nah, kita akan bahas apa itu iman. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amaluhu bil arkan gitu ya. Iman adalah membenarkan dengan hati, kemudian setelah dibenarkan diikrarkan dengan mulut dan lisan kita, yang terakhir dibuktikan dengan perbuatan. Misalnya kita sebagai kaum muslimin di setiap harinya melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sebelum itu kita ikrarkan, sebenarnya dalam hati kita itu benar-benar meyakini bahwasanya tiada sesembahan yang lain kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benar-benar meyakini dengan hati, tasdikun bil qalb ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah. Konsekuensinya kita tidak boleh menyembah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu sudah kita yakini dulu dalam hati. Dan kita meyakini bahwasanya Rasul Muhammad adalah penutup para nabi yang menjadi pesuruh dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah Islam di muka bumi ini sampai akhir kiamat kelak. Itu harus ditanamkan dengan iman yang benar-benar dalam hati dulu, kita yakini, kemudian baru kita ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Makanya mau bagaimanapun seseorang yang tadinya mungkin non muslim kemudian ingin berpindah ke Islam gitu ya, dia harus bersyahadat terlebih dahulu. Tanpa berikrar maka tidak ada bukti untuk dia masuk Islam. Artinya selain daripada keyakinan dalam hati, maka juga harus diikrarkan, dilafadzkan dengan lisan kita. Dan yang terakhir harus dibuktikan dengan perbuatan. Artinya iman kita itu tidak hanya dalam hati dan tidak hanya dalam lambe, kalau orang Jawa bilang ya, tidak hanya dalam mulut saja, namun juga harus tercermin dalam tingkah laku, tindak tanduk kita, gitu kan. Misalnya kita percaya kepada Allah, konsekuensinya kita melaksanakan rukun Islam, melaksanakan perintah, gitu kan, perintah-perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai macam perintah-perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, gitu kan. Begitu juga dia harus konsekuen dengan larangan Allah, harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang haram maupun yang makruh, gitu ya. Nah, artinya iman itu tidak nampak dalam dalam diri seorang muslim sebelum ia dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik, berarti ada 3 pokok penting iman gitu ya Ustaz ya. Baik dalam hati, lisan maupun tadi perbuatan ya. Ustaz, ini kan sering sekali ya Ustaz ya kita mendengar bahwa wah ini lagi malas banget beribadah, kemudian lagi nggak semangat. Ini apalagi turun nih imannya gitu ya Ustaz ya. Nah, apakah betul Ustaz nih iman itu bisa naik kemudian bisa turun juga Ustaz? Iya. Ini perdebatan di kalangan ulama sebenarnya. Ada 2 pandangan. Iman itu ada yang bilang tetap. Jadi ketika orang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menurut sebagian ulama kalangan ahli ilmu ya tetap gitu kan, imannya tetap. Maksudnya iman itu adalah sifat gitu. Jadi antara iman dan tidak iman. Kalau imannya turun artinya menurut mereka imannya itu hilang. Berarti selain iman kan kufur. Nah, itu. Artinya menurut yang pandangan pertama ini iman itu ya tetap ketika seorang sudah Islam beriman, artinya itu dia tuh sudah sifatnya tetap gitu. Itu pandangan yang pertama. Cuman ada kekurangannya gitu kan. Nanti konsekuensinya iman kita dengan Abu Bakar sama. Orang yang beriman seorang muslim yang taat dengan seorang muslim yang durjana itu sama gitu kan, itu konsekuensinya ya, walaupun mungkin para ulama tidak memaksudkan itu. Nah, itu pandangan yang pertama. Dalam hadis yang lain disebutkan iman itu ada 73 cabang, bid'un wa sab'una syu'batan, sekian lebih gitu. Jadi 70 sekian lebih cabang daripada iman. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, paling rendahnya adalah imatatul adza anit thoriq, yakni kemudian menghilangkan halangan atau duri dari jalan. Nah, itu adalah satu keimanan juga. Dari 73 itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah gitu. Artinya isyarat dari hadis tersebut menggambarkan bahwasanya iman itu kadang ada dalam posisi naik di tinggi, ada dalam posisi rendah juga kadang gitu kan. Tergantung ketaatan dan perbuatan seorang hamba. Semakin ia taat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, imannya akan linear naik terus. Dan ketika seorang hamba melakukan keburukan, kemaksiatan dan yang lainnya, imannya itu turun gitu. Nah, oleh karena itu para ulama menambahkan definisi ini dalam iman. Artinya menurut pandangan yang kedua ini bahwasanya iman itu adalah tadi membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan, ditambah naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, ini yang lebih kuat dan yang biasanya dianut oleh kaum muslim, bahwasanya iman itu ya naik ya kadang turun.
Baik, berarti bisa naik, bisa turun gitu ya, Ustaz ya. Iya. Sesuai dengan tadi, kalau kita lagi amalnya misalnya lagi bagus gitu, Ustaz ya, lagi semangat, mungkin bisa naik. Tapi ketika banyak maksiat itu jadi turun kita, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, luar biasa pendengar Radio Praman CD pada pembahasan kita di sore hari ini. Tema pertama yaitu terkait dengan iman kepada Allah. Adapun yang kedua yaitu sifat-sifat Allah ya, Ustaz ya. Ya, mengenai sifat-sifat Allah nih, Tat ya, yang kita ketahui kan ada banyak tuh ya, Tat ya. Nah, mungkin bisa disampaikan sebenarnya tuh apa sih itu sifat-sifat Allah begitu, Tat? Nah, ini cukup berat ya sebenarnya untuk saya pribadi menyampaikan terkait asma dan sifat Allah, tapi kita akan sekilas membahas terkait tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan bacakan matan dari kitab HPT ini. Al-imanu billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah yang maha agung, gitu kan. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, wajib bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk beriman sebenar-benarnya kepada Allah yang merupakan pemelihara kita. Nah, kemudian ini baru masuk wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dialah Tuhan yang sebenarnya, gitu kan, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang wajibul wujud. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam wajibul wujud, gitu ya. Nah, ada, gitu kan, itu dibagi menjadi dua. Wujud itu dibagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang mungkin, ada yang necessary, ada yang kontingen, gitu kan. Ada yang pokok, ada yang bergantung, gitu. Baik. Nah, Allah lah zat yang wajibul wujud, yang adanya itu pasti, gitu kan, tidak bisa tidak, gitu kan, yang dimana makhluk jagat raya seluruhnya ini adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini, jagat alam raya ini adalah wujudnya itu bersifat mungkin, nisbi, relatif, bisa ada, bisa tidak. Dia bermula dan akan berakhir. Artinya adanya itu tergantung kontingen kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan Allah itu sebagai wajibul wujud. Artinya wujud yang pasti adanya, gitu kan. Tidak mungkin tidak. Jadi tidak tergambar bahwasanya dalam logika kita, dalam benak kita tidak ada Tuhan, itu sudah bukan wilayah kita, artinya tidak mungkin, gitu kan. Makanya kemarin kalau ada orang yang anti Tuhan, itu sebenarnya tidak perlu kita reken, kita perhatikan muluk-muluk, gitu. Kenapa? Karena sudah include dalam keimanan kita itu, ya pastilah ada satu zat pencipta yang maha mencipta, yang maha luar biasa, gitu ya. Zat yang super power, gitu ya, yang tidak ada yang menyamainya, gitu ya, yang menciptakan kita semua, yang pasti ada. Dan Allah mengenalkan dirinya sebagai Allah dan dengan asma dan sifat-sifatnya ini. Selanjutnya disebutkan sifat Allah dalam matan ini adalah wal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Allah itu yang paling awal, yang tidak ada yang lebih awal sebelumnya. Ini agak sedikit abstrak dan susah, gitu. Tapi bisalah kita pahami bahwasanya tidak ada yang mendahului Allah, gitu. Maksudnya Allah itu yang awal dan tidak bermula. Artinya bukan seperti kita tadinya nggak ada terus ada, enggak. Allah itu sudah ada dari sananya, gitu. Pasti ada. Dan ini tidak bisa kita jangkau dengan logika kita. Betul, Ustaz. Ya. Allah itu yang maha awal, yang pertama tanpa permulaan, tidak bermula. Dan wal akhir, yang paling akhir tanpa penghabisan, gitu kan. Bila nihayah, tidak ada setelahnya, itu tidak akan habis. Ya ada terus seperti itu. Makanya biasanya disebut qadim dan baqo. Qadim itu adalah yang awal tadi, yang tidak bermula. Kemudian baqo itu terus, gitu kan. Itu tidak terbayang di sini.
Nah, manusia, orang-orang mukmin walaupun disifati abadi di surga, itu sifatnya abadi. Tapi Allah itu baqo, seterusnya, gitu kan. Jadi abadi itu kekal, baqo itu terusnya, gitu kan. Ya, itu tidak perlu kita perpanjang lah. Yang jelas Allah itu yang pertama tanpa bermula, gitu kan. Dan kemudian Allah itu yang paling akhir tanpa penghabisan, baqo gitu. Jadi sebenarnya adalah sifat qadim dan baqonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan wala yushbihu syai'un minal kainat. Allah itu tidak sedikit pun menyerupai daripada makhluk-makhluknya. Makanya kalau kita memikirkan tentang Allah, maka Allah itu tidak seperti itu gitu. Nah, kenapa? Karena pikiran kita itu kadang terbelenggu dengan materi. Kalau kita melihat sesuatu itu kan wujudnya ada gitu kan. Dan ilmu manusia itu terbatas pada indranya dan logikanya. Logikanya itu terbatas pada indranya gitu. Apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa, itu yang bisa dia pikirkan gitu kan. Nah, Allah ini di atas daripada beyond the logic, jadi di atas daripada logika manusia gitu kan. Makanya kita mengimani Allah itu memang dengan wahyu gitu kan, sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, kata Allah dalam satu ayat, tidak Allah itu menyerupai daripada segala sesuatu. Allah itu yang menciptakan. Makanya Allah tidak serupa dengan yang menjadi ciptaannya itu. Makanya ini jadi satu kaidah dalam asma wa sifat ya, bahwasanya ada satu kaidah itu tanzih. Tanzih itu adalah mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluk-makhluknya. Ini perdebatan panjang dan mungkin besok ya kita akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Saya akan baca saja dulu ini matannya. Oke. Selanjutnya al-ahadu fil uluhiyah wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu Maha Esa ya di dalam ketuhanannya. Maksudnya kita itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lain dan tidak bukan ya, hanya kita menyembah kepada Allah gitu. Wa sifatihi gitu ya. Sifat Allah juga esa. Begitu juga af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-hayyu al-qayyum, yang ini dalam surat ayat kursi biasanya disebut ya. Yang maha hidup dan maha memelihara, al-qayyum, yang maha mengadakan segala sesuatu yang ada. Jelas ya? Kalau wujud berarti hidup gitu kan. Maha hidup ya. Karena Allah yang menciptakan kehidupan ini, masa iya nggak hidup gitu kan, mustahil gitu kan. Selanjutnya as-sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Tapi ketika kita mengatakan Allah maha mendengar dan maha melihat, pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Iya, itu yang jelas. Ya tadi, tidak menyerupai makhluknya, artinya pendengarannya, penglihatannya itu berbeda sama sekali dengan pendengaran makhluknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu gitu ya, yang mampu gitu ya untuk menjadikan segala sesuatu ya. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Nasib kita itu cuman dalam 2 telunjuk Allah, itu istilahnya dalam satu hadis digambarkan, kalau Allah ingin baik untuk kita ya jadi baik, kalau tidak ya enggak gitu. Makanya kita begitu bergantung kepada Allah. Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita mendapatkan taufik, hidayah itu patut disyukuri. Karena bisa jadi hidayah itu hilang begitu saja. Pagi dele sore tempe gitu ya. Jadi kadang itu manusia itu, seorang mukmin itu imannya ada di pagi hari, ketika sore sudah hilang. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus benar-benar berdoa untuk senantiasa dijaga hidayah yang kita miliki ini.
Kemudian yang selanjutnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perihalnya apabila ia menghendaki sesuatu, maka ia sabdakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya begitu. Kalau Allah kerso terhadap suatu, Allah ngendika kun, jadi. Maka jadilah, maka sesuatu yang Allah kersoi itu, yang Allah inginkan itu, ya jadi otomatis gitu. Nah ini di luar logika manusia sekali lagi, karena begitu tingginya dan logika kita itu terbatas. Nah, saya akan bacakan satu-satu saja. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Selain Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah itu juga Maha tahu, ya. Maka punya sifat ilmu bima yaf'alun, terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, baik itu dalam kegelapan malam, dalam kesendirian, dalam ruangan yang begitu rapat, ya. Apa yang dilakukan manusia detail per detailnya itu Allah tahu. Nah, inilah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, mengimani bahwasanya Allah itu mengetahui sampai tingkat yang partikular, sampai tingkat yang detail. Kalau Aristoteles itu menganggap Tuhan itu, pencipta itu, dia hanya menciptakan, kemudian setelah itu yang diciptakan itu jalan sendiri. Kayak pembuat jam dan jam yang dibuat. Menurut pemahaman Aristoteles, Tuhan itu seperti pembuat jam. Jam itu dibikin, habis itu jalan sendiri, tek tek tek. Tapi Allah itu tidak. Allah, Tuhan kita itu menciptakan segala sesuatu dan senantiasa menciptakan dalam detail per detailnya. Makanya dalam tradisi tasawuf itu ada yang namanya al-qabd wal basat. Jadi segala sesuatu itu senantiasa diciptakan dan dihancurkan dalam waktu yang paling kecil, yaitu ribet. Seperti ini, cahaya lampu ini kan kedip terus semuanya. Tek, 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 tek. Cuman saking cepatnya dia kelihatan anteng gitu kan. Tapi coba kita lihat komputer, kemudian kita shooting pakai HP itu klip itu. Karena itu cahaya itu padam hidup gitu. Nah, begitu pula juga makhluk dan alam ciptaan ini senantiasa diciptakan dan dihancurkan terus dek. Cuman saking cepatnya indera manusia tidak mengetahui itu dan tidak bisa menjangkau itu. Itu dalam keyakinan kaum tasawuf itu ya. Ya, kita bisa percaya bisa tidak. Karena juga tidak ada dalil yang mengatakan itu secara terang dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu biasanya hanya isyarat-isyarat gitu. Selanjutnya tadi sampai itu ya, sampai bahwasanya kita itu senantiasa diciptakan dan dihancurkan. Makanya Allah itu tahu detail per detail. Allah itu Maha mengetahui sampai tingkat yang partikular. Itu kita harus meyakini seperti itu. Apa yang menjadi nanti, yang akan kejadian setelah ini, Allah Maha mengetahui gitu kan. Dan pasti akan kejadian sesuai dengan ilmu Allah. Nah, mengapa ilmu ini menjadi luar biasa dan kita itu tidak bisa mendefinisi? Kemarin kita sempat bicarakan definisi ilmu ya Mbak ya. Sebenarnya definisi kemarin itu sifatnya itu gambaran, bukan definisi tapi deskripsi sebenarnya. Gambaran, karena tidak bisa mendefinisikan ilmu secara detail karena ada yang namanya ilmu Allah gitu kan. Nah, ilmu itu ada ilmu manusia, ada ilmu Allah. Ilmu Allah ini kita tidak bisa jangkau seperti apa gitu kan. Sedangkan ilmu manusia inilah yang bisa kita jangkau, yang menjadi pengetahuan pada saat ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Selanjutnya, al-muttasifu bil kalami wa kulli kamalin al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin. Allah itu juga bersifat maha kalam, berbicara gitu kan. Cuman bicaranya tidak sama dengan makhluknya, gitu sajalah. Nah, kita ingat kisah Nabi Musa yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung kan ketika di Bukit Tursina gitu kan. Yang pas saat perjalanan dari Palestina ke Mesir kembali membawa keluarganya itu. Nah, Allah itu disifati sebagai
bil kalam, mempunyai sifat yang namanya berkalam atau berbicara. Wa kulli kamalin, dan Allah itu sifatnya itu benar-benar sempurna, gitu kan. Al-munazzahu an kulli naqsin, disucikan dari segala kekurangan, wa muhalin, dan hal-hal yang mustahil. Makanya kita mengenal ada sifat wajib, sifat mustahil gitu, ada sifat jaiz ya. Mungkin ini tergambar dalam redaksi ini. Langsung saya terakhir ini, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar biyadihil amru kulluhu wa ilaihi yarjiun. Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kehendak dan kemauannya. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Artinya Allah Maha mencipta, Allah Maha berkehendak, iradah, gitu kan. Segala sesuatu itu tergantung terhadap kehendaknya Allah, terserah Allah. Allah kersa seperti apa ya terserah Allah. Nasib manusia ini ada di tangan Allah, gitu kan. Makanya nasib kita ini sebenarnya kisi-kisi. Disebutkan dalam satu hadis, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Rasulullah, segala sesuatu itu makhluk Allah itu, kita manusia itu akan dipermudah kepada sesuatu yang menjadi akhirnya, gitu kan. Artinya kalau takdir kita itu baik, insya Allah dalam keseharian kita itu mudah berlaku baik. Nah itu alhamdulillah, gitu kan. Nah kalau kita mudah berlaku buruk, jangan-jangan, gitu kan, ada kisi-kisi kan, jangan-jangan nanti di akhirnya itu buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah segala sesuatu itu ada dalam kuasa Allah, gitu kan. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada musibah, ada orang meninggal, ada satu kalimat tarji' kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya mungkin itu sekilas. Semoga di sesi berikutnya kita akan bahas terkait mungkin sifat asma dan sifat Allah dalam kerangka oh ini sifat Allah itu seperti ini, memahaminya seperti ini. Ada beberapa metodologi dalam memahaminya dan apa perdebatan-perdebatannya ini, itulah. Nanti kami akan cerita insya Allah ya, bila ada kesempatan tentang perdebatan yang begitu pelik gitu ya, dalam tradisi kaum muslimin di dalam asma dan sifat Allah ini, dan bagaimanalah kita orang awam ini harusnya bersikap. Mungkin itu saja dulu nih. Ya, terima kasih banyak Ustadz ya. Tak terasa bincang-bincang kita sudah hampir 1 jam ini Ustadz. Masya Allah. Nih, baik pendengar Radio Purnama City dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Samsul Amin LC ya, terkait dengan apa itu iman kepada Allah dan juga sifat-sifat Allah. Masya Allah, luas sekali Ustadz ya. Iya. Oke. Mohon maaf ini bila ada beberapa salah kata atau apa. Oke, baik ya. Dan juga pendengar Radio Purnama City dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamers.com ataupun bisa menyaksikan kami kembali, mendengarkan kami kembali melalui channel YouTube MTTV, channel Wonosobo. Ya, Ustadz mungkin 1 menit terakhir bisa disampaikan closing statement Ustadz. Iya. Bahwasanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi hati, tasdik, harus membenarkan. Kemudian mulut kita biasakan untuk berkata-kata yang penuh dengan keimanan. Kemudian keimanan itu dibuktikan dalam laku kita sehari-hari. Baik. Artinya tidak terpisah antara yang dalam hati, apa yang dalam mulut kita, dan apa yang menjadi perbuatan kita, supaya kita menjadi mukmin. Kalau selain mukmin ada bisa jadi kafir, bisa jadi munafik, gitu kan. Baik. Yang celaka itu munafik gitu. Munafik itu apa yang ada dalam hati dan dalam perbuatan itu beda. Berbeda. Nah, itu. Kemudian Allah itu Maha Agung ya. Sifat-sifat dan asma-asma Allah itu begitu banyak dan kita tidak membatasinya berapa gitu. Dan ulama juga tidak membatasinya. Artinya apa?
asma dan sifat Allah itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian asma Allah inilah dalam rangka Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, supaya kita itu tahu Tuhan kita itu maha pengasih, maha penyayang, maha pencipta seluruhnya gitu kan. Nah kemudian yang terakhir, kita juga harus beriman pada asma dan sifat Allah ini dengan satu kaidah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya sifat-sifat asma-asma Allah itu sama sekali tidak menyerupai makhluknya. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya pada kesempatan sore hari ini, dan terima kasih juga kepada pendengar Radio Purnama Sidi yang sudah mendengarkan kami dari tadi jam 4 sampai dengan pukul 5 sore. Ya, Ustadz, sampai jumpa kembali di sajian berikutnya di kesempatan lain. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Allahumma amin. Amin. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.